Banyak yang bilang cinta sejati akan tumbuh bersemi di waktu yang tepat. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Perempuan ini bernama Emma, seorang wanita cantik yang menjalankan bisnis keluarganya, yakni sebuah restoran kecil di pinggiran kota Aurora. Ia terlihat sedang berbincang perkara kelanjutan hubungannya dengan kekasihnya yang bernama Todd. Lantaran Emma memiliki tanggung jawab sebagai kakak dan harus bekerja untuk mempertahankan bisnis keluarganya yang serba kekurangan. Ia hendak memutuskan hubungannya dengan Todd, namun Todd menolaknya. Di sisi lain ada pria bernama Duncan. Dia adalah seorang pangeran kaya raya dari kerajaan Belmont yang baik hati dan rendah hati. Saking kayanya, banyak yang menyebut kerajaan Belmont sebagai negara dengan kekayaan yang tiada tanding. Pangeran itu terlihat sedang bermain anggar bersama dengan pelayannya yang bernama Gufri, yang telah merawatnya sejak kecil hingga sudah dianggap seperti sahabatnya. Dalam permainannya, Duncan terlihat gak fokus lantaran ia memikirkan jelang pernikahannya dengan Isabel yang sama sekali gak dikehendakinya. Malam pun tiba, Emma bertemu dengan adiknya yang bernama Alice. Alice yang perhatian dengan kakaknya menanyakan perihal hubungannya dengan Todd, tapi kakaknya menjawab dengan santai dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Di waktu yang bersamaan, Duncan sedang makan malam dengan raja dan ratu. Makan malam belum selesai dihabiskan, lagi-lagi mereka membahas tentang rencana pernikahan Duncan dengan Isabel. Padahal sudah jelas bahwa Duncan menolak pernikahan itu karena ia sama sekali gak mencintai Isabel. Selang beberapa waktu setelah mereka makan malam, Duncan pun memutuskan untuk menyelinap keluar rumah dan kabur untuk menghindari pernikahannya. Namun di tengah aksinya, keesokan harinya, Emma yang sumringah dan sedang mempersiapkan sarapan tiba-tiba merasa gundah setelah Alice menanyakan perihal pohon Natal. Alice sangat ingin membeli pohon Natal lantaran sudah genap 4 tahun mereka gak merayakan Natal dengan menghias pohon Natal. Namun Emma menolak permintaan Alice karena rupanya Emma masih trauma mengenai kejadian yang menewaskan kedua orang tuanya. Di sisi lain, ketika raja dan ratu sedang sarapan, tiba-tiba Gufri datang menghampiri mereka dan menyampaikan bahwa Duncan menghilang. Awalnya sang raja nggak mengkhawatirkannya karena ia pikir putranya hanya ingin waktu luang untuk menyendiri. Namun rupanya ia mulai penasaran kemana putranya pergi dan berusaha mencarinya. Sementara itu, Duncan yang gak begitu mahir naik mobil tiba-tiba menabrak pembatas jalan dan mengakibatkan mobilnya mogok. Alhasil ia menelpon petugas derek untuk mengangkut mobilnya. Sesampainya di tempat tujuan, Duncan gak sengaja bertemu dengan Alice dan juga Emma. Alice yang sedang menjual bunga untuk persiapan Natal tiba-tiba menghampiri Duncan untuk menawarkan dagangannya. Di waktu yang bersamaan, Duncan terkesima dengan kecantikan Emma. Tanpa pikir panjang, Duncan yang saat itu menyamar dengan nama David langsung membeli bunga dari Alice. Gak lama setelahnya, Emma sampai di restorannya. Dan sesampainya di sana, Todd datang dengan sejuta harapannya untuk kembali mendapatkan hati Emma. Namun rupanya Emma masih menjaga jarak dengan Todd hingga akhirnya dia pun pergi dari restoran itu. Tepat setelah Todd pergi, Duncan datang dan memesan beberapa menu andalan di restoran milik Emma. Lantaran Duncan penasaran dengan Emma, ia pun berkenalan dengannya dan lagi-lagi ia mengaku sebagai David. Karena Emma tahu David berasal dari Eropa dan gak tahu apa-apa tentang desa Aurora, Emma pun menawarkan bantuan jika David memerlukan. Dan tepat setelahnya, David meminta bantuannya untuk memberikan informasi terkait hotel terdekat.
Emma bisa sesantai itu bicara dengan Duncan yang mengaku sebagai David karena ia sama sekali gak tahu bahwa orang yang berada di hadapannya adalah seorang pangeran putra mahkota raja. Seusai Duncan makan siang di restoran itu, ia langsung menghampiri hotel yang dimaksudkan oleh Emma. Di sana ia bertemu dengan Nancy, seorang resepsionis yang rupanya hampir mengenali Duncan dan merasa nggak asing dengan parasnya. Di malam hari, Alice dan Emma membahas pria asing yang mereka kenal dengan nama David. Rupanya Alice berusaha nyomblangin mereka berdua dan usahanya diketahui oleh Emma. Setelah berbincang agak lama, Emma gak sengaja membaca surat penerimaan Alice di universitas negeri yang membuatnya senang sekaligus merasa prihatin lantaran ia juga menerima surat tagihan yang telah jatuh tempo. Pagi pun menjelang, waktunya Duncan pergi meninggalkan hotel itu. Sebelum Duncan benar-benar pergi, Nancy sempat memanggilnya dengan nama Duncan yang membuatnya terkejut. Gak mengira akan ada orang yang mengenalinya. Namun Duncan bisa kembali tenang setelah mengetahui bahwa rupanya Nancy mau merahasiakan identitas Duncan. Dan ia pun segera memulai perjalanannya dari Aurora ke Manhattan. Sebelum ia benar-benar meninggalkan Aurora, ia menyempatkan diri untuk mampir ke restoran Emma. Namun setelah sampai di sana, yang ia temui hanyalah Alice. Ternyata 3 tahun ini Emma selalu mengurung diri dan gak pergi bekerja setiap tanggal 19 Desember. Sehingga Duncan pun melanjutkan perjalanannya dengan sedikit murung karena gagal bertemu dengan Emma. Di tengah perjalanannya, Duncan gak sengaja mendapati Emma sedang mengunjungi makam kedua orang tuanya. Tanpa pikir panjang, Duncan pun menghampirinya dan sedikit berbincang sekaligus berpamitan. Namun sebelum ia pergi, Emma mengajak Duncan bersenang-senang dengan membuat malaikat salju dan berseluncur di es. Duncan mengaku bahwa di hari itu adalah kali pertamanya ia bersenang-senang tanpa merisaukan martabat keluarganya. Karena Duncan masih ingin menemui Emma, akhirnya ia pun memutuskan untuk menghabiskan waktu dengan makan siang bersama Emma di restoran terdekat. Mereka menikmati waktu hingga lupa waktu. Saking asyiknya ngobrol tanpa disadari, Duncan ketinggalan keretanya yang akan menuju ke Manhattan. Di malam harinya, Emma telah bertekad bulat untuk menjual restorannya demi kelangsungan hidup serta membiayai kuliah Alice. Lantaran ketinggalan kereta dan gak memiliki tempat tinggal, Duncan memutuskan untuk kembali menginap di hotel tempat Nancy bekerja. Di sana, Nancy gak sengaja melihat Duncan sedang memandangi fotonya dengan Emma. Dari situlah Nancy mulai menceritakan kehidupan Emma dan masa lalu orang tuanya yang tragis. Ia bercerita bahwa 3 tahun yang lalu orang tuanya tewas dalam perjalanan menuju rumah setelah mereka kembali membeli pohon Natal. Dan sebab itulah Emma gak pernah merayakan Natal lagi. Mendengar itu, Duncan merasa prihatin sekaligus salut dengan perjuangan Emma menghidupi dirinya dan adiknya. Sementara itu, sang raja dan Gofri saling bercakap-cakap melalui telepon. Rupanya selama ini mereka berdua mengetahui keberadaan Duncan lantaran Gofri selalu membuntutinya kemanapun ia pergi. Alih-alih marah kepada Duncan, sang raja malah mendukung perjuangan cinta putranya dan memutuskan untuk merahasiakan hal itu dari istrinya. Keesokan harinya saat keluarga kerajaan sedang sarapan, tiba-tiba sang ratu menanyakan kabar sang putra. Ia mulai mencurigai telah terjadi sesuatu pada Duncan. Namun sang raja berhasil menenangkan kecurigaan sang ratu. Di hari yang sama, Todd datang lagi ke restoran Emma dengan membawa buket bunga dan seketika pergi begitu aja. Lalu datanglah Duncan yang bertanya mengapa di restoran tertulis dijual.
Lantas dengan putus asa, Emma menjawab bahwa saat ini sedang membutuhkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Mendengar hal itu, Duncan lantas memberi Emma semangat supaya bisnisnya tetap berjalan. Ia bahkan menyarankan Emma untuk memperbarui menu utamanya supaya restorannya digemari banyak orang. Sementara itu, Max, rekan kerjanya Emma, mengaku ingin masuk kuliah di bidang kuliner. Namun ia merasa berkecil hati karena untuk masuk ke perguruan itu ia harus lolos tes. Duncan yang mendengar keluh kesah Max seketika itu juga menawarkannya bantuan untuk bisa menaklukkan tes itu. Tepat setelah itu mereka melanjutkan perbincangan di resto lain. Duncan sibuk mengajarkan Max beberapa tips untuk menjawab soal tes itu. Di samping itu, Emma sibuk bermain biliar dan gak lama kemudian ia mengajak Duncan bermain bersamanya. Duncan yang baru pertama kali bermain biliar merasa sangat payah. Dan Emma yang udah mahir pun mengajarkannya cara bermain biliar. Di saat yang sama, Todd pun melihat kedekatan mereka. Hingga akhirnya sebagai putra mahkota yang ahli memainkan anggar, di sini ia unjuk gigi keahliannya dengan bantuan tongkat biliar. Dan siapa sangka Todd yang meremehkan Duncan bisa dikalahkan dengan mudah oleh Duncan. Setelah perseteruan berakhir, Duncan kembali memberi Emma suntikan semangat agar ia mau memperjuangkan bisnis keluarganya. Gak hanya itu, Duncan juga mengajaknya untuk percaya pada Natal bahwa ia juga bisa menikmati berkat di hari Natal. Karena upayanya berhasil, ia pun mengajak Emma untuk pergi berkencan di keesokan harinya. Emma yang mulai menyukai Natal itu tiba-tiba membeli pohon Natal. Alice yang melihatnya menghias pohon Natal pun terkejut karena gak menyangka hati kakaknya yang selama ini membeku akan luluh dengan Natal. Di sisi lain, Max mengabarkan Duncan dengan gembira bahwa berkat dirinya, ia mampu lolos tes seleksi masuk kuliah kuliner. Dan hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Akhirnya Emma dijemput oleh Duncan. My goodness. Like a little fairy tale. Life itself is the most wonderful. Hingga akhirnya mereka tiba di restoran. Dan tibalah Max yang menghidangkan makanan untuk mereka, yang mana membuat Emma sempat terkejut. Ia kembali dikejutkan setelah Alice datang dan memainkan musik yang indah untuk mereka. Emma gak menyangka bahwa Duncan akan menyiapkan segala hal yang indah untuknya. Dan di waktu yang bersamaan, Todd mendatangi hotel di tempat Duncan menginap. Di sana ia mencari keberadaan Nancy. Alih-alih bertemu Nancy, ia malah gak sengaja menemukan selebaran yang bertuliskan bahwa Duncan adalah seorang pangeran dari kerajaan Belmont dan sebentar lagi akan menikah dengan putri bangsawan bernama Isabel. Kegembiraan Emma gak berlangsung lama lantaran Todd datang dan memberitahukan apa yang baru saja ia temukan. Emma gak nyangka bahwa selama ini ia dibohongi oleh Duncan. Merasa gak karuan, akhirnya ia pun marah hebat hingga mengusir Todd dari rumahnya. Keesokan harinya di restoran, Duncan yang sedang mendekorasi tiba-tiba berhenti setelah Save it, Duncan. Ia pun menyentaknya dan mengatakan bahwa selama ini ia gak terima telah dibohongi. Sementara selama ini Duncan selalu ingin memberitahunya, tapi waktunya selalu gak tepat. Akhirnya Emma pun mulai kehilangan kesabaran dan mengusirnya dari restorannya. Sesampainya di hotel, Duncan mulai mengemasi pakaiannya sembari teringat dengan segala kenangan indah bersama Emma. Gak lama setelahnya datanglah Gufri. Awalnya Duncan sempat terkejut karena mengira Gufri akan datang di waktu yang tepat. Akhirnya Gufri pun menjelaskan bahwa selama ini ia mengawasinya dan Duncan memahami itu. Lalu mereka pun pergi meninggalkan Aurora
dan kembali ke kerajaan Belmont. Setibanya Duncan di kerajaan, mereka bertiga pun kembali memulai rutinitas seperti biasa dengan sarapan. Dan setelah sarapan, tiba-tiba Duncan membereskan dan mencuci piring. Ia bahkan menyuruh pelayannya untuk makan di meja makan. Ratu yang mengetahui hal itu sempat murka karena merasa gak seharusnya putra mahkota melakukan itu. Sedangkan Duncan menjelaskan apa alasan ia melakukannya. Raja pun membelanya sehingga ratu mulai memahami bahwa putra satu-satunya sudah beranjak dewasa dan telah menemukan cinta sejatinya. Seketika itu juga ratu pun memintanya untuk kembali mendapatkan pujaan hatinya dan membatalkan rencana pernikahannya dengan Isabel. Keesokan harinya, tepat di hari Natal, Emma dan Alice masih membicarakan tentang Duncan. Rupanya ia masih mengharapkan Duncan, namanya masih terpatri di hatinya. Di hari yang sama, mereka berdua datang ke stasiun untuk mengambil kiriman bunga. Emma yang sempat putus asa karena kehilangan orang yang dicintainya, akhirnya kembali merasa bahagia karena di waktu yang bersamaan, Duncan tiba dengan kereta dan pakaian agungnya. Tepat setelah itu, Duncan pun menyatakan perasaannya dan Emma pun menerima perasaannya. I love you, Emma. Yeah. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. Start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget.